Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Silvia Idiora dari kelas 2A, jurusan PGSD S1, akan mencoba membuat video pembelajaran dari materi kelas 6 SD. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dosen pengampu, Bapak Rizky Ananda MPD, mata kuliah, Pendidikan IPS SD. Materi: memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Pengertian proklamasi kemerdekaan. Proklamasi. Proklamasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu proklamatio, yang artinya pengumuman kepada seluruh rakyat. Pengumuman tersebut terutama kepada hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Pengumuman akan adanya kemerdekaan tersebut sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada rakyat negara yang bersangkutan, namun juga kepada rakyat yang ada di seluruh dunia, dan kepada semua bangsa yang ada di muka bumi. Kemerdekaan. Kemerdekaan adalah kata benda di saat suatu negara meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya. Di saat seseorang mendapatkan hak untuk mengendalikan dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain atau tidak bergantung pada orang lain. Proklamasi kemerdekaan ialah suatu pengumuman untuk semua orang kemerdekaan. Pengumuman dalam keberadaan kemerdekaan tidak hanya ditujukan kepada orang-orang di negara tersebut, tetapi juga untuk orang-orang di seluruh dunia dan untuk semua bangsa. Makna proklamasi kemerdekaan. Makna proklamasi kemerdekaan yaitu pernyataan bangsa Indonesia kepada diri sendiri maupun dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, dan tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan itu telah dirinci dan mendapat pertanggungjawaban dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi kemerdekaan adalah puncak perjuangan politik, sekaligus titik awal perjuangan baru dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan adalah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlakunya tata hukum nasional, dan lahirnya tata hukum nasional. Dimulainya pelaksanaan amanat, penderitaan rakyat, sekaligus sejarah pemerintahan Indonesia. Menaikkan martabat bangsa sebagai tonggak bangsa Indonesia menjadi pernyataan de facto telah diserukan kepada warga dunia akan adanya sebuah negara baru yang terbebas dari penjajahan negara lain. Telah lahir sebuah negara baru yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain yang telah ada sebelumnya. Maksud dan tujuan proklamasi. 1. Melepaskan diri dari belenggu penjajahan. 2. Melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain. 3. Bangsa yang bersangkutan dapat hidup sederajat dengan bangsa lain.
4. Bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kecerdasan bangsanya. 5. Mencapai tujuan nasional bangsa. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Tindakan mempertahankan kemerdekaan saat ini merupakan suatu tindakan melanjutkan perjuangan para pendiri negara. Sebagai anggota bangsa dan warga negara, kita harus menyadari akan tanggung jawab kita untuk meneruskan perjuangan para pendiri negara, sekaligus sebagai wujud bakti kita kepada negara tercinta, yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan positif guna mencapai tujuan negara. Upaya mempertahankan kemerdekaan. 1. Siap sedia membela tanah air. 2. Menjaga keutuhan bangsa dan negara. 3. Menolak campur tangan atau intervensi asing. 4. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. 5. Mempertahankan persatuan dan kesatuan. 6. Melaksanakan usaha pertahanan negara. 7. Mengamalkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, beberapa tokoh yang berjasa dalam mempertahankan NKRI. 1. Soekarno. Soekarno adalah Presiden pertama Indonesia yang juga berperan sebagai pencetus dasar negara Pancasila yang kita gunakan hingga saat ini. 2. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta memiliki beberapa peranan di dalam melakukan pertahanan dari kemerdekaan, yaitu 1. Melakukan pembentukan Perhimpunan Indonesia. 2. Menjadi seorang pemimpin dari Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat. Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo adalah pahlawan nasional dari Papua. Opu Daeng Risatju. Opu Daeng Risatju aktif dalam Partai Serikat Islam Indonesia dan pernah menjadi Ketua PSII Cabang Pelopong. Silas Papare. Silas Papare berjuang membebaskan untuk menyatukan Irian Barat dengan Republik Indonesia ketika Irian Barat berada di bawah kekuasaan Belanda. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. 1. Bersikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi sikap toleransi. 2. Aktif dalam menjalankan berbagai kewajiban sebagai warga negara. 3. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 4. Mencintai produk-produk dalam negeri untuk menjunjung perekonomian bangsa. 5. Pemerintah membuat program kerja yang mendukung kesejahteraan. Memperbanyak lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran yang ada di masyarakat. Meningkatkan infrastruktur untuk masyarakat desa atau pelosok sehingga pembangunan dapat merata. Membangun sekolah-sekolah untuk masyarakat yang pendidikannya kurang. Meningkatkan fasilitas umum. Meningkatkan sosialisasi untuk membangun kemampuan dalam usaha. Dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera, masyarakat dan pemerintah harus saling bekerja sama dalam hal tersebut. Hal tersebut baiknya dapat diajarkan saat bangku sekolah hingga perguruan tinggi. Harapannya ialah agar masyarakat dapat memiliki pola pikir dan perilaku
untuk mencintai tanah air dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.